Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fakamazaya, NIM 43040230125. Di sini tugas saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar tes psikologi dengan materi mengenal tes psikologi untuk mengungkap sikap kerja. Tes psikologi dapat menjadi alat yang berharga dalam memahami sikap kerja calon karyawan. Berbagai jenis tes dapat digunakan untuk menilai karakteristik, kemampuan, motivasi, dan pandangan mereka terhadap pekerjaan. Jadi tes kepribadian menyingkap karakteristik individu dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah mengukur sifat. Tes ini mengungkap sifat-sifat dasar seperti kepribadian, temperamen, dan kecenderungan sosial. Yang kedua yaitu menilai gaya kerja. Tes kepribadian dapat menunjukkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan menyelesaikan tugas. Hal ini dapat digunakan seorang testor guna menilai para gaya kerja karyawan dalam menyelesaikan tugas kelompok, yaitu yang ketiga, memprediksi perilaku. Tes ini dapat membantu mengidentifikasi potensi perilaku yang terkait dengan keberhasilan di tempat kerja. Yang terakhir yaitu contoh tes, yaitu tes Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, Big Five Personality Traits. Selanjutnya yaitu tes kemampuan kognitif, mengukur kecerdasan dan kemampuan berpikir. Yang pertama adalah kemampuan verbal, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan bahasa seperti membaca, menulis, dan berbicara. Yang kedua yaitu kemampuan numerik, melakukan operasi matematika seperti aritmatika, aljabar, dan analisis data. Yang ketiga yaitu kemampuan logika. Kemampuan ini berpikir logis, memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu tes motivasi, menganalisis dorongan dan minat dalam bekerja. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri, seperti rasa pencapaian, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk belajar. Berikutnya, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar diri seperti penghargaan, pengakuan, dan promosi. Yang berikutnya adalah motivasi prestasi, keinginan untuk mencapai tujuan dan unggul dalam pekerjaan. Yang keempat, motivasi kekuasaan, keinginan untuk mengendalikan orang lain dan memiliki pengaruh. Dan yang terakhir adalah motivasi afiliasi, yaitu keinginan untuk membangun hubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Materi selanjutnya adalah tes sikap. Apa itu tes sikap? Yaitu mengevaluasi pandangan dan keyakinan dalam pekerjaan. Terdapat 3 sikap dalam poin ini, yaitu adalah sikap terhadap pekerjaan, sikap terhadap organisasi, dan sikap terhadap rekan kerja. Yang pertama yang kami bahas adalah sikap terhadap pekerjaan, yaitu tingkat kepuasan dan komitmen terhadap pekerjaan. Yang kedua, pandangan terhadap perusahaan, budaya, dan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga adalah hubungan dengan kolega, tingkat kerjasama, dan konflik. Berikutnya adalah tes keterampilan, yaitu menilai kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah keterampilan teknis, kemampuan dalam menggunakan peralatan seperti software dan teknologi yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua ada keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga adalah keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara efektif, seperti bekerja dalam tim dan menyelesaikan konflik. Yang terakhir yaitu keterampilan pemecahan masalah, kemampuan untuk menganalisis situasi, menemukan solusi, dan menerapkannya. Berikutnya adalah tes situasional atau mengukur respon dalam situasi kerja. Yang pertama adalah skenario, presentasi skenario yang menggambarkan situasi kerja tertentu. Yang kedua, respon, calon karyawan diminta untuk merespon skenario yang dengan cara paling sesuai. Yang ketiga adalah evaluasi. Respon dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah manfaat tes psikologi dalam seleksi dalam pengambilan karyawan.
Yang pertama adalah seleksi yang lebih akurat. Jadi tes psikologi dapat membantu mengidentifikasi calon karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah pengembangan karyawan. Tes dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan merancang program pelatihan yang tepat. Yang ketiga adalah penempatan yang optimal. Tes dapat membantu menempatkan karyawan pada posisi yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Cukup sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.